Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa yajtanibu dan harus menjauhi. Wa yajtanibu dan harus menjauhi adaban secara tata krama siapa qadil hajat, orang yang membuang hajat, al-baula akan kencing, walgo ito dan BAB, walgo ito dan BAB, buang air besar. Filma irokidi dalam air yang menggenang. Filma irokidi dalam air yang menggenang. Amal jari adapun air yang mengalir itu payukrohu maka dimakruhkan. Itu payukrohu maka dimakruhkan apa baul? Fil qalili dalam air sedikit. Minhu dari jari, minhu dari jari, dunal kasiri tidak air yang banyak. Lakinil aula tetapi adapun yang lebih utama itu ijtinabuhu menjauhinya. Wabahasa dan membahas siapa An-Nawawiyu Imam An-Nawawi. Tahrimahu akan keharamannya fil qalili dalam air sedikit. Jarian baik itu mengalir. Karena ada apa qalil aurokidan atau menggenang. Aurokidan atau menggenang. Wa yajtanibu dan harus menjauhi siapa qadil hajat. Aidon begitu juga al-baula. Al-baula akan kencing. Walgo ito dan BAB. Tahta syajaratil musmirati. Di bawah pohon yang berbuah. Waktu samroti di waktu panen. Wa goirihi dan selain waktu samroh. Ini
Ini maksudnya waktu samro itu di waktu yang memang si pohonnya itu ada buahnya. Wa yajtanibu dan harus menjauhi siapa qadil hajat. Akan perkara dzukira yang ditutur apa ma dzukira yang ditutur apa ma fitoriki di jalan al-masluki yang dilewati. Al-masluki yang dilewati linasi bagi manusia. Wa fi maudi'idili dan di tempat berteduh soipan di musim panas wa fi maudi'is samsi dan di tempat panas tempat berteduh mana itu wa fi maudi'is samsi dan di tempat panas sitaan di musim hujan. Sitaan di musim hujan. Wapi sakbi dan di lubang fil ardi di bumi. Wahwa dan adapun sakbu itu anazilu yang menurun. Al-mustadiru yang memutar. Al-mustadiru yang memutar. Walabdu sakbi dan adapun lapan sakbi. Itu sakitun dibuang. Ibadin nusakhil matni dalam sebagian redaksi matan. Ibadin nusakhil matni dalam sebagian redaksi matan. Kemudian walayatakallamu dan tidak boleh berbicara. Dan tidak boleh berbicara adaban karena tata krama. Li ghairi daruratin bagi selain darurat. Siapa qadil hajat orang yang membuang hajat. Alal bauli pada kencing wal goiti dan BAB. Fa'indaat maka jika menarik apa daruratun darurat ilal kalami untuk berbicara kaman seperti seseorang ro'a yang melihat siapa man hayatan akan ular. Hayatan akan ular. Taksudu
yang taksudu yang menyerang, salah menyerang. Taksudu yang menyerang siapa apa hayat yang menyerang apa hayat insanan pada manusia. Insanan pada Mas Budi. Insanan pada manusia. Nah, kalau seperti itu lam yukroh maka tidak dimakruhkan apa al-kalamu berbicara. Hina izin di waktu itu. Walayastakbilu dan tidak boleh menghadap siapa qadil hajat. Dan tidak boleh menghadap siapa qadil hajat asam seakan atau pada matahari. Wal qamara dan bulan. Walayastadbiruhuma dan tidak membelakangi samsu wal qamar. Dan tidak membelakangi samsu wal qamar. Ayukrohu yakni dimakruhkan. Lahu bagi qadil hajat. Lahu bagi qadil hajat apa zalika hal tersebut. Apa zalika hal tersebut halaqada il hajati ketika membuang hajat. Halaqada il hajati ketika membuang hajatnya qadi hajat. Halaqada il hajatihi ketika membuang hajatnya qadi hajat. Oh. Lakinin Nawawi tetapi Imam Nawawi fi Raudhati dalam kitab Raudhah. Fi Raudhati dalam kitab Raudhah wa Sarhil Muhadzabi dan kitab Syarah Muhadzab. Wa Sarhil Muhadzabi dan kitab Syarah Muhadzab. Qala berkata siapa Imam Nawawi. Kitab Syarah Muhadzab itu sekitar 22 jilid. Sekitar 3.500.000 harga kitab. Kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Sama, pembahasannya sama. Membahas istinja, bahas wudu, bahas hadus. Mahal. Kan banyak. Bukan tebal lagi 22 juz. 22 jilid. Oh ini mah tipis. Ini 1 jilid tipis. Ya. Kalau kitabnya kitab DKI itu 1 jilidnya itu bisa jadi 4 ini. 4 ini 1 jilid. Kali 22. Ya, sekitar 1 meter. Kitabnya sekitar 1 meter. Ya. Ada yang lebih yang lebih banyak lagi 45 jilid. 45 jilid. Kitab apa namanya? Ya. Itu kalau berkata siapa Imam Nawawi. Itu qala berkata siapa Imam An-Nawawi. Innastidbarohuma sesungguhnya membelakangi samsu wal qamar
Itulah isa tidak apa istidbar itu bimakruhin makruh. Waqala dan berkata siapa Imam An-Nawawi fi Syarhil Wasit dalam kitab Syarah Wasit. Dalam kitab Syarah Wasit. Inna tarkastikbalihima. Sesungguhnya meninggalkan menghadap Samsu wal Qamar wastidbarihima dan membelakangi Samsu wal Qamar itu sawaun sama. Maksudnya sama aypayakunu maka ada. Aypayakunu maka ada. Apa tarkastik balihima itu? Tarkastik balihima itu mubahan. Mubah atau boleh. Itu mubahan boleh. Waqala dan berkata siapa An-Nawawi fituhfat tahqiqi dalam kitab tahqiq. Inna karohata istiqbalihima bahwa kemakruhan menghadap Samsu wal Qamar bahwa kemakruhan menghadap Samsu dan Qamar itulah asla tidak ada dasar. Itulah asla tidak ada dasar laha pada karohah. Laha pada karohah. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif wala yastaqbilu ilaih lapad wala yastaqbilu ilaih. Itu sakitun dibuang. Diba'din nusakhil matni dalam sebagian redaksi matan. Diba'din nusakhil matni dalam sebagian redaksi matan. Imam Nawawi berpendapat bahasanya berbeda-beda dalam kitab, semua kitab yang ia karang. Dalam kitab Muhazzab seperti ini, dalam kitab Wasit seperti ini, dalam kitab Tahqiq seperti ini. Wajar, beda bahasa, tapi memang tujuannya sama. Karena ketika ada perbedaan ulama, itu sebagai rahmat. Ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan ulama menjadikan suatu rahmat bagi umat. Ya, karena apalagi dalam pembahasan fikih bisa jadi menurut ulama A ini boleh, menurut ulama B tidak boleh. Padahal esensinya sama. Yang membedakan nanti alasannya. Oh ini boleh karena begini. Oh ini gak boleh karena begini. Jadi intinya sama-sama aja. Contoh semisal. Tidak boleh makan daging babi. Haram. Alasannya jelas dari hadisnya, dari Al-Qur'annya gini. Terus kata ulama B, oh boleh gak apa-apa. Ketika memang dalam keadaan darurat. Jadi sama pada akhirnya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang adab ataupun tata krama orang yang membuang hajat. Baik itu kencing ataupun BAB. Kalau kemarin hukumnya wajib menjauhi
menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika membuang hajat. Wa yajtanibu adaban qadil hajat. Orang yang membuang hajat harus menjauhi, tapi maksudnya harus menjauhi di sini secara adab. Berarti maknanya gini, bagusnya orang yang membuang hajat itu harus menjauhi al-baula wal ghaid, kencing dan juga BAB fil ma'ir raqidi, dalam air yang menggenang. Air yang tidak mengalir. Ya, kalau kolam itu semisal ada kolam kecil tapi kolamnya itu tidak mengalir. Kita BAB di situ. Kemudian kita kencing di situ. Itu hukumnya makruh. Berarti alangkah baiknya untuk dijauhi. Kayak gitu maksudnya wajah jetanibu adaban. Harus menjauhi secara adab. Berarti maksudnya bagusnya harus menjauhi. Terus bagaimana kalau semisal di air yang mengalir? Amal jari payukrohu. Nah, kalau semisal di air yang mengalir itu hukumnya makruh fil qalili jika airnya sedikit. Airnya sedikit, tidak mencapai 2 kulah. Jadi ingat ketika dibahasakan air sedikit berarti kurang daripada 2 kulah. Contoh seperti di selokan. Tahu selokan kamu? Ya. Selokan itu kan airnya sedikit tapi mengalir. Kemudian kita BAB di situ ataupun kita kencing di situ, maka itu hukumnya makruh. Gitu ya. Dunal kasir. Beda halnya ketika airnya banyak, berarti lebih daripada 2 kulah. Contoh seperti saluran irigasi ya. Gak tahu. Selokan, tapi selokannya itu besar. Ya gini aja lah, jangan di selokan contohnya. Di kolam aja, kolam yang mengalir. Kolam yang mengalir itu kan banyak tuh, lebih daripada 2 kulah. Nah itu mah tidak ada kemakruhan. Tidak ada kemakruhan. Boleh kamu mau kencing, mau BAB di situ, lakinil aula ijtinabuhu, tetapi tetap yang lebih utama harus dijauhi. Bahasa An-Nawawi, kemudian Imam An-Nawawi membahas tahrimahu fil qalil. Dengerin. Akan keharumannya dalam air yang sedikit. Jarian kana au rakidan. Baik itu mengalir ataupun menggenang. Jadi gini, menurut Imam An-Nawawi bahwa qadil hajat itu haram kencing ataupun BAB di air yang sedikit. Baik mengalir ataupun menggenang. Mengalir pun aja udah haram, apalagi menggenang. Gak boleh. Menurut siapa? Menurut Imam Nawawi. Berarti gak bolehnya itu maksudnya haram. Ya, kalau tadi mah maksudnya makruh. Ini mah haram. Menurut Imam An-Nawawi. Terus, wa yajtanibu aidon. Dan begitu juga si qadil hajat harus menjauhi al-baula, kencing, wal ghaid, dan juga BAB tahta syajaratil musmiroh, di bawah pohon yang berbuah, bawah pohon jambu. Kamu di situ tuh BAB kemudian kencing, atau di bawah pohon apa biasanya? Pohon mangga ya. Waktu samro au goirihi wa goirihi, baik di waktu memang sedang berbuah, musim panen tuh, wa goirihi ataupun ketika tidak berbuah. Kenapa? Alasannya gini, kalau semisal di waktu buahnya itu banyak, takutnya nanti buahnya jatuh menimpa kotoran kamu.
Itu makanya makruh kan. Terus kalau semisal di pohonnya itu tidak berbuah, takutnya nanti tempat tersebut dipakai untuk orang berteduh. Ketika orang berteduh ke sana ke bawah pohon, ya, ternyata ada kotoran kamu loh. Nah, itu makanya jadi makruh. Terus yang ketiga, wayajtanibu madzukira, dan begitu pun harus menjauhi hal yang tadi. Berarti hal yang tadi itu apa? Kencing dan juga BAB. Di mana? Fit toriki al-masluki linnas. Di jalan yang dilewati oleh manusia. Gak boleh. Contoh seperti gimana tuh? Kamu BAB di gerbang, depan gerbang situ tuh. Itu kan dilewati manusia. Atau kamu sengaja kencing di tempat yang memang ya di situ galib memang manusia berlalu lalang. Gak boleh. Tuh contoh seperti di situ tuh, di gerbang itu tuh. Modal di situ tuh. BAB di situ tuh. Gak boleh itu. Kenapa gak boleh? Karena akan mengundang laknat daripada manusia. Kalau percaya, contoh. Kalau gak percaya, tinggal kamu coba aja. Nah, misal gini tuh. Kamu BAB di depan gerbang situ. Udah kamu mau pergi semisal ngumpet. Nanti ada orang lewat, pasti ngomongnya gini. Wah, ini siapa sih yang BAB di sini? Gak punya otak. Gak punya otak. Pasti gitu kan ngomongnya. Wah, ada yang ngomong gak punya otak. Ada yang ngomong semisal, wah ini mah anaknya tidak disekolahin. Wah, ini mah gini. Nah, itu menimbulkan laknat daripada manusia yang lain. Makanya gak boleh. Ya, torik al-masluk, jalan yang memang suka dijadikan lalu lalang oleh manusia. Terus di mana lagi? Wapi mau diizdili soifan. Kemudian tidak boleh BAB dan juga kencing di tempat yang dijadikan berteduh ketika musim panas. Tapi mau di samsi atau di tempat yang suka dijadikan berteduh di musim hujan. Sama itu juga gak boleh. Contoh semisal tempat ini biasanya kalau sedang musim panas itu selalu dijadikan orang untuk berteduh di situ. Atau ketika hujan orang-orang berteduh di situ. Kemudian kita BAB di sana, gak boleh. Itu juga sama, nanti akan menimbulkan laknat. Terus di mana lagi? Wafi sakbi, kemudian tidak boleh BAB ataupun kencing di lubang fil ardi yang ada di tanah. Wahwa yang dinamakan sakbun itu anazil al mustadbir, ya, tanah yang menurun, yang memutar, itu namanya sakbun, lubang seperti yang lubang ular, lubang semut, itu gak boleh. Kenapa alasannya? Satu, karena nanti kotoran ataupun air kencing kamu akan menyakiti makhluk-makhluk yang ada di dalam. Satu tuh. Yang kedua, takutnya nanti ada makhluk-makhluk yang lain seperti jin. Nah, makanya nggak boleh. Apa? Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Walabdu sakbi, kemudian lapad sakbun sakitun fi ba'din nusakhil matni. Tidak ada dalam sebagian redaksi matan. Walayatakalamu adaban, dan juga tidak boleh berbicara ligoiri daruratin, dalam selain tingkah darurat. Qadil hajati, yakni orang yang membuang hajat, alal bauli wal goiti, baik itu kencing ataupun BAB. Tidak boleh ngobrol, dengerin,
tidak boleh ngomong. Kalau di kamar mandi nggak boleh ngobrol. Apalagi nyanyi. Ngobrol nggak boleh, apalagi nyanyi. Ya, gitu ya. Jadi kalau di kamar mandi itu jangan ngobrol, itu hukumnya makruh. Nggak boleh. Ya. Dijaga asah. Ya. Jadi di kamar mandi itu kalau kamu sedang BAB, sedang kencing, udah fokus aja. Fokus kencing, fokus BAB. Jangan ini malah ngobrol, malah bercanda. Ya, apalagi di kamar mandinya berdua, bertiga. Wah, gitu. Wal ghaid. Ya. Fa in da'at daruratun, tapi jika semisal ada darurat yang menarik ilal kalami untuk berbicara, kaman ro'a hayatan, seperti semisal seseorang melihat ada ular, taksudu insanan, yang akan mencelakakan atau membahayakan manusia, maka lawung kitu mah lam yukroh al kalamu hina izin, tidak dimakruhkan berbicara di waktu tersebut. Ya, gitu ta. Semisal ya, si Fadil ke di WC, ya, ke buang hajat, tiba-tiba dia melihat ular, ya, ular yang akan membahayakan Sandi. Nah, maka Fadil jangan diem aja, langsung ngomong, awas Sandi, itu ada ular. Nah, gitu, nggak apa-apa. Gitu dah. Lam yukroh al kalamu, tidak dimakruhkan kalau seperti itu. Terus wala yastakbilu asamsa wal qamara, tidak boleh qadil hajat menghadap matahari dan bulan, wala yastadbiruhuma, dan juga tidak boleh membelakangi matahari dan juga bulan. Ayyukrahu lahu zalika, yakni dimakruhkan hal tersebut, hala qodoi hajatihi, ketika membuang hajatnya. Lagi BAB, lagi kencing, itu tidak boleh membelakangi matahari, tidak boleh menghadap matahari, tidak boleh membelakangi bulan ataupun menghadap bulan. Ya sengaja, semisal kencing nih, kamu sengaja kencing, diarahin ke atas. Ya, diarahin ke atas. Ya. Atau semisal kalau BAB berarti gimana BAB? Gak boleh, itu gak boleh. Samsu wal qamar. Nah, aidah hajatihi. Nah, makanya di sini lakin An-Nawawi, tetapi Imam An-Nawawi Firaudati dalam kitab Raudah wa Sarihil Muhadzab dan kitab Sarah Muhadzab berkata, innastidbarahuma laisa bimakruhin, bahwa membelakangi matahari dan bulan itu tidak makruh. Satu. Kemudian yang kedua, waqala fi Sarhil Wasit, beliau juga berkata dalam kitab Sarah Wasit, inna tarkastikbalihima wastidbarihima, bahwa tidak menghadap samsu wal qamar dan juga tidak membelakangi samsu wal qamar sawaun, itu sama. Maksudnya ae payakunu mubahan. Jadi tidak ada kesunahan, tapi cuma sebatas mubah. Ya, mubah berarti boleh meninggalkan menghadap samsu wal qamar dan membelakangnya samsu wal qamar. Jadi bukan keharusan, bukan kesunahan, tapi hanya sebatas boleh. Ya, kenapa seperti demikian ya? Karena tadi tuh, karena memang susah dalam segi prakteknya kita BAB ataupun air kencing langsung diarahkan ke matahari atau bulan. Susah kan? Matahari kan di atas, bulan di atas. Mau gimana ngarahinnya? Gitu. Itu
Waqala fi tahqiq, kemudian dalam kitab tahqiq Imam An-Nawawi juga berpendapat inna karahata istiqbalihima la aslalaha, bahwa kemakruhan menghadap matahari dan bulan ketika BAB dan juga kencing la aslalaha, tidak ada dasarnya. Jadi boleh pada akhirnya mas, menurut Imam An-Nawawi, karena tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada dalil ataupun keterangan yang menguatkan bahwa hal tersebut adalah makruh. Kemudian wa qauluhu wala yastaqbilu ilaih, pendapat atau perkataan musannif wala yastaqbilu ilaih sakitun fi ba'din nusakhil matni, itu tidak ada dalam sebagian redaksi matan. Nah, ya, itu berarti adaban dan juga tata krama kita ketika membuang hajat. Ya, ketika mau kencing gimana, ketika BAB harus gimana, nah, itu diamalkan adab-adabannya. Apalagi kalau memang kencing dan juga BAB-nya itu di luar, bukan di tempatnya, nggak di WC, semisal di lapangan. Nah itu berarti harus dipegang. Satu, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Kemudian apalagi, tidak boleh sembarangan BAB-nya, nggak boleh di jalan, nggak boleh di bawah pohon yang berbuah, nggak boleh di tempat orang yang berteduh, nggak boleh di lubang yang ada di tanah, tidak boleh menghadap dan juga membelakangi matahari dan juga bulan. Itu adab dan tata krama seseorang yang membuang hajat ketika berada di luar. Kalau berada di dalam, contoh seperti di WC, di kamar mandi, itu memang tempat yang didesain untuk membuang hajat. Maka yang harus dijauhi apa berarti? Satu, tidak boleh berbicara. Kecuali kalau ada hajat, darurat atau hajat. Kalau ada uzur bisa, misalnya di kamar mandi, setelah itu pas mau keluar ternyata dikunci dari luar. Itu mau ngomong aja, tolong bukain yang di luar, bukain saya. Jangan diem. Kalau gitu mah, karena itu udah sifatnya ke hajat ataupun darurat. Itu ya. Tuh. Apalagi kalau diperlebar lagi, ketika kamu sedang buang hajat, itu tidak boleh melakukan aktivitas yang lain. Contoh nih, seperti halnya kamu sedang BAB sambil sikat gigi. Gak boleh, makruh. Ya makanya, jangan seperti itu. Jadi maksudnya, makruh itu gini, ketika kamu ngeluarin goitnya, ngeluarin tainya, kotorannya, keur ngahejeun atuh. Kalau ngahejeun. Kalau ngahejeun sambil sikat gigi, itu yang dimaksud makruh itu. Nah, itu. Ya. Jadi kalau semisal geus beres, ngahejeunna dak sikat gigi dulu, boleh kalau gitu mah. Tuh. Ngahejeunan bahasa Indonesiana? Hah? Gedon. Gedon. Ngeden nih. Hijeun dah. Nah, ketika ngedennya itu gak boleh sambil melakukan aktivitas yang lain, apalagi sambil makan, sambil minum, sambil ngopi di WC, aduh riko eta mah. Apalagi sambil merokok. Keur mah rokok teh makruh tambah dihisap ketika qadil hajat, berarti makruhnya double. Makruhnya double.
Gitu. Gitu ya. Jadi likulli syai'in waktun wa makanun. Setiap perkara itu ada waktu dan juga ada tempatnya. Makanya oleh ulama ya, oleh apa? Ulama itu dijelaskan setiap halnya itu memang harus sesuai. Likulli syai'in kata-kata waktun wa makanun. Terah itu mah. Wa makanun. Setiap perkara itu ada waktu dan juga tempatnya. Kulli syai'in waktun. Ada waktu dan tempatnya. Waktu dan tempatnya. Karena semua bab, semua kegiatan, semua pekerjaan yang kamu lakukan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ibadah itu sudah dijelasin semuanya, udah tertata rapih oleh ulama. Setiap sesuatu ada waktu dan tempatnya. Tinggal kitanya mau mengamalkan atau enggak. Waktunya ibadah harus gini, oh berarti enggak boleh seperti ini. Waktunya sholat enggak boleh melakukan gerakan yang melebihi 3 kali yang berturut-turut. Enggak boleh ngomong karena kita sedang ibadah. Tuh. Enggak boleh bercanda. Ketika buang hajat, oh berarti harusnya gini. Ketika mau tidur harusnya gini. Ketika mau makan harusnya gini. Nah, itu kan semua diajarkan. Tujuan kita berada di pesantren, tujuan kita mondok itu. Untuk bisa setiap pekerjaan, kelakuan. Dari awal kamu bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua sesuai dengan adab dan juga tata krama. Ya. Oh, dalam kitab taklim, dalam kitab apa lagi, kitab-kitab akhlak itu semua udah diajarkan. Adab-adaban ketika di masjid, adab-adaban ketika bersama teman, bersama guru, bersama orang tua, bersama adik kelas, kakak kelas, tetangga. Karena al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi tidak ada ceritanya orang yang berilmu tapi tidak beradab. Berarti kalau ada orang yang tidak punya adab, orang tersebut tidak punya ilmu. Kalau orang yang punya ilmu, pasti punya adab. Beradab. Begini kata-katanya. Orang berilmu pasti beradab. Tapi orang yang tidak berilmu, kelakuannya biadab. Orang berilmu belum tentu adab. Tapi orang yang adab. Orang yang nggak punya ilmu sesat biadab gitu. Ini apa lagi? Orang yang punya ilmu biadab punya ilmu. Ayam. Biadab tuh. Orang yang beradab pasti mempunyai ilmu. Tapi orang yang tidak mempunyai ilmu berarti dia biadab. Wallahu a'lam.